Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita dari kelompok 6 bakal melakukan presentasi video dengan judul kekerasan gender di tempat kerja dan kasus yang kita ambil dari kasus PT AS di Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, saya Brian Medik Jurumana, NIM saya 35 2022 036 dan rekan saya Florencia Rambu Pangindroni dengan NIM 35 2022 009. Teman semua, jadi kita bakal masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ketidaksetaraan gender di dunia kerja itu sudah menjadi hal yang utama atau isu yang utama. Kenapa? Karena itu menjadi peran yang penting. Kenapa? Karena udah banyak juga yang melakukan sebuah usaha untuk mengatasi masalah ini, tetapi belum tercapai secara maksimal. Nah, ini tuh untuk melakukan sebuah upaya biar banyak perempuan yang masih menghadapi diskriminasi atau ketidakadilan dalam dunia kerja agar mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama mulai dari pekerjaan, peluang, upah, perlakuan di tempat kerja. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang penting untuk hak-hak perempuan ini bisa tercapai, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan solusi. Tujuan tidak akan dilaksanakan jika anggota perusahaan tidak bekerja secara selaras. Dapat dipahami bahwa tujuan akan lebih mudah diperoleh apabila masing-masing individu melakukan kerjasama. Sebesar penghasilan yang diraih oleh AC Group tidak menutupi adanya sisi buruk dari perusahaan tersebut. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal masuk ke kerangka konseptual. Nah, dari kasus yang kita ambil mengenai kekerasan pekerjaan terhadap perempuan di kasus PTS Indonesia ini dapat kita analisis menggunakan teorinya feminis Marxis dan sosialis. Nah, teori itu menggarisbawahi bahwa punya hubungan erat antara kapitalisme dan penindasan gender, serta bagaimana kedua sistem tersebut itu bekerja sama untuk mengeksploitasi perempuan. Nah, dari teori itu membuat atau kayak lebih berfokus kepada perjuangan untuk kesetaraan gender dan pembebasan juga untuk perempuan agar tidak tertindas. Nah, tetapi dengan cara itu mereka ingin menghapus kapitalisme dari sebuah sistem pekerjaan agar perempuan itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, untuk memperjuangkan hak perempuan sebagai bagian dari perjuangan kelas yang lebih luas, yang untuk mereka melawan kapitalisme, nah mereka berupaya agar setiap apa yang mereka lakukan itu bisa mempunyai kesempatan atau hubungan yang lebih baik di dunia kerja. Karena kenapa? Kita tahu sendiri kalau kadang perempuan itu tidak bebas dikasih kayak kesempatan gini gitu karena dibatasi dengan gender gitu teman-teman. Solusi diharapkan perusahaan dapat diberikan perhatian lebih khususnya dalam meningkatkan upaya pemenuhan dan hak bekerja perempuan. Banyak kesenangan dari berbagai sisi seperti dalam pengupahan, jam kerja, dan hak khusus perempuan harus lebih diperbaiki dalam diperhatikan bagaimana pengelipasinya. Hal juga termasuk sebagai bentuk perlindungan hak terhadap bekerja perempuan. Mengingat adanya perbedaan karakteristik dari bekerja perempuan dan laki-laki sehingga kerjasama antara atasan, bawah serta komunikasi dalam perusahaan harus tetap berjalan baik agar tidak terjadi diskriminasi gender dan berujung pada kerugian perusahaan. Kalau ide kreatif yang dapat diimplementasikan di lingkungan kerja untuk mendukung prinsip-prinsip feminisme marxis sosial. 1. Membentuk koperasi, mendorong membentuk koperasi bekerja dan memiliki dan operasikan oleh karyawan sendiri. Ini akan membantu menghilangkan
eksploitasi kapabilitas dan memastikan pembagian keuntungan yang adil. Kedua, pelatih dan pendidikan, menyediakan pelatih dan pendidikan tentang manajemen koperasi, hak-hak pekerja, dan prinsip feminisme markis untuk semua anggota. Oke teman-teman, jadi yang terakhir dari bagian ini yaitu kesimpulan. Nah, dari kasus PTAS ini menurut teori yang kami kelompok gunakan yaitu feminisme marxis dan sosialis, ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dan eksploitasi di dunia kerja itu mempunyai kaitan yang erat. Nah, kenapa? Karena satu sama lain di dalam sistem kapitalis itu mempunyai hubungan yang erat untuk mengeksploitasi atau menindas sebuah pekerjaan, terkhususnya perempuan. Nah, perubahan yang diperlakukan untuk mengatasi masalah ini itu tidak hanya harus datang dari peraturan atau kebijakan yang lebih adil, tetapi juga dari perubahan mendasar. Nah, mungkin cara kita memandang dan menghargai pekerjaan perempuan lebih baik, di tempat kerja kita melakukan mereka lebih layak, maupun di rumah. Nah, hanya dengan demikian itu, kita bisa mengatasi bahwa akar permasalahan yang tidak terjadi lagi seperti penindasan kepada perempuan ini itu bisa terselesaikan dengan baik. Apalagi kemungkinan kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di tempat kerja perempuan itu seperti yang terjadi di PT AS Indonesia, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video dari kelompok 6. Semoga jelas dan dapat dimengerti lah ya.